Alhamdulillah, jadi hari ini kita ketemu lagi ya, masih dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ya. Jadi hari ini apakah semuanya sudah siap belajarnya? Coba Upin periksa dulu yang sebelah kanan Upin sudah ready perangkatnya, aman? Sebelah kanan aman? Mana suaranya aman? Sebelah kiri? Sip ya, udah diperiksa ya. Baik, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Di grup kita hadir? Oke, Deki untuk mengawali pembelajaran supaya mendapat berkat dan tujuan pembelajaran kita tercapai, mari kita mengawali dengan berdoa. Silakan dipimpin Deki. Baik, alhamdulillah ya. Jadi semoga apa yang kita rencanakan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, anak-anak, sebelum kita memasuki materi kita yang baru, mari kita mereview sebentar ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah sempat mengenal coding. Mungkin sudah sempat mengenalkan sama anak-anak coding. Siapa yang masih ingat apa itu coding? Boleh ya? Pakai mic lah. Nih. Coding itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman untuk apa? Untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, untuk menyelesaikan masalah, untuk kita berkomunikasi dengan komputer ya. Kemarin kita sudah pakai coding. Ada yang masih ingat kita pakai aplikasi apa kemarin? Yang kita buat aplikasinya kemarin, ada yang ingat nggak? Pakai Scratch, bener ya, Farel ya, pakai Scratch kemarin ya. Nah, kita sudah pakai Scratch kemarin, jadi masih ada hubungannya sama pembelajaran kita kemarin. Nah, Bupin mau tanya anak-anak, kemarin kan coding dan kecerdasan artifisial atau AI ya. Nah, siapa di sini yang sudah pernah menggunakan AI untuk menyelesaikan permasalahannya sehari-hari atau tugas-tugasnya? Apa aja contoh AI-nya dulu? Ada yang tahu? Oke. ChatGPT, Oke. Gemini, Cici, Meta AI. Oh, good. Tepuk tangan untuk Harley ya. Ada ChatGPT, Gemini, ya, Cici, ya, good. Nah, kemarin kita sudah bahas sekilas tentang ChatGPT. Nah, hari ini anak-anak kita akan melihat bagaimana etika dalam kita menggunakan AI ini, etikanya. Oke ya, jadi kita akan lihat hari ini bagaimana etika kita dalam memanfaatkan coding dan kecerdasan artifisial. Tapi Bu Pilihan masih agak kurang bersemangat ya, masih lesu gitu ya. Apa karena kelamaan menunggu Pak Denny, nggak tahu gitu ya. Kita tepuk tangan dulu yang bersemangat ya. Tepuk semangat aja. Yuk, tepuk semangat. Sudah ya, mungkin dari tadi agak mengantuk mungkin. Baik, sebelum Upin lanjutkan, kita akan melihat dulu anak-anak ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, jadi apa yang akan kita capai tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, anak-anak diharapkan dapat menjelaskan apa itu kecerdasan artifisial generatif ya, AI generatif. Kemudian bagaimana mengidentifikasi manfaat dan resiko AI. Jadi AI itu ternyata ada resiko kalau kita tidak menggunakannya dengan bijak ya. Terus memahami prinsip etika dalam penggunaan AI. Ya, apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh nantinya. Membuat aturan penggunaan AI yang aman, khususnya untuk penggunaan di sekolah,
bagaimana AI itu bisa kita gunakan secara aman untuk mengaplikasikannya dalam pembelajaran di kelas khususnya ya. Ya, apakah boleh dipakai nanti untuk mencontek dan sebagainya. Jadi inilah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Pembelajaran kita nanti akan secara individu dan berkelompok, ya. Bukit akan melakukan penilaian menggunakan lomba observasi hasil karya manusia atau hasil karya AI. Jadi ini ada the real versus AI image, ya. Gambar asli versus gambar AI. Coba kira-kira kalian identifikasi dulu mana yang AI, mana yang gambar asli. Oke, ya, kita lihat dulu videonya sambil ditunjuk ya, nanti kasih tau Bupit kiri atau kanan. Ini ada 30 foto, kita ambil berapa foto aja nanti ya. Oke, let's go. Nih, ini kanan, ini kiri, mana yang AI? Ini AI? Kiri atau kanan? Kita cek ini ya, benar nggak? Oke, lanjut. Mana yang AI? Mana yang asli? Ini asli atau AI? Ini? Kita cek. Ya, ini AI ya. Ini asli. Next. Tuh. Mana yang AI? Mana yang asli? Mana guys? Ini apa nih? Nih? Asli ini ya. Ini asli, itu tadi begitu miripnya ya. Pakai iklan lagi. Tunggu sebentar ya. Mirip memang, sangat mirip ya. Nah ini yang mau kita waspadai ya. Stop having your Banyak dark lagi spots. iklannya ya. You will have dark spot from my range. Reduces dark spots in 7 days. Lanjut. Nah mana nih yang asli nih? Ini apa nih kira-kira? Asli? cek. Ya benar ya. Jadi ada cirinya ya gambar asli itu ya. Nah ini menara Eiffel. Mana yang real, mana yang AI? Ini? Kita cek. Ayo. Oh ini asli ya. Adalah sini terakhir deh. Mana yang asli, mana yang AI? Nih? Asli kayaknya ya ini. Oke, itu ya. Jadi inilah namanya pemanfaatan AI ya, pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari gambar. Nah, anak-anak sebenarnya AI itu apa ya? Jadi di sini Bupit akan menjelaskan sedikit apa itu AI. Nah, ya, apa itu AI dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemarin kita udah belajar tentang coding ya. Sekarang kita lebih menekankan tentang AI dan AI generatif. Nah, AI itu ini bisa dibaca siapa nih? Cika deh, coba dibaca dulu. AI, kelihatan nggak? Terbaca? Iya, apa ini AI? AI adalah subbidang ilmu komputer yang berfokus pada penciptaan sistem atau mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia dalam melakukan pekerjaan tertentu. Ya, jadi dia itu adalah mesin yang dapat meniru kecerdasan manusia. Ya, kecerdasan manusia dalam mengerjakan pekerjaan tertentu. Dari tadi gambar ya, foto tadi, jadi dia bisa misalnya hasil foto manusia dengan hasil AI dia bisa, atau lukisan seniman dengan lukisan hasil buatan AI. Kemudian berikutnya yaitu sejarah singkat AI. Kapan sih AI itu mulai ada ya? Ternyata AI itu mulai ada dari tahun 1956. Dari 1956 dan berkembang terus. Puncak perkembangannya itu dia udah mulai ada di 2010. Kita baru mulai mau belajar 2025 guys ya. Indonesia baru mau menerapkannya 2025, sedangkan dia sudah ada dari 1956 ya. Terus jenis-jenis AI, ada AI lemah ya, ada AI kuat, dan ada super AI. Ini pengenalan aja untuk anak-anak ya.
Nah, teknologi di baliknya itu apa? Itu tadi machine learning, ada deep learning ya. Itu teknologi-teknologi yang ada di balik kecerdasan buatan ya atau AI. Nah, ini yang akan kita bahas. Apa itu AI generatif? Nah, AI yang dapat menciptakan konten baru seperti teks, gambar, suara, atau video berdasarkan yang sudah dipelajari. Contohnya tadi yang disebut sama Harley yaitu ChatGPT ya. Biasanya kalian pakai ChatGPT untuk apa? Untuk curhat. Dan untuk apa lagi? Buat tugas. Apa lagi? Untuk cari apa? Cari informasi, buat tugas. Untuk apa Briliansa? Cari kunci jawaban. Untuk apa? Untuk ada nggak yang bikin karya melalui AI? Membuat poster, good. Apa lagi? Membuat PowerPoint, good. Membuat e-book, boleh ya, banyak ya manfaatnya. Kita lihat selanjutnya. Nah, bagaimana AI bekerja? Kok bisa sih AI tadi diajak curhat sama Herli ya? Kenapa bisa sih bantu si Nada buat apa tadi PowerPoint ya? PowerPoint karena dia mengambil dari data. Ya, dia ngambil data dulu, kemudian ada menebak polanya, baru menghasilkan konten yang baru. Nah, data-data itu memang sudah ada di tersimpan ya di sana. Nanti tinggal diubah, diolah menjadi apa yang kalian butuhkan dan kalian inginkan. Kita cek ya. Nah, manfaatnya tadi bisa ini ya. Membantu menulis, membuat musik pun bisa. Nah, yang lagi ramenya sekarang apa? Tentang izin atau hak cipta penggunaan musik di mana? Di kafe ya, hak cipta. Jadi semuanya dikasih dikenai apa namanya pajak. Nah, berami-rami lah orang-orang kafe itu menggunakan musik-musik AI. Daripada pakai musik punya seniman bayar gitu ya, aku mau dengar musik AI aja katanya. Makanya sekarang di kafe banyak menggunakan musik-musik AI ya. Betul, kemudian membantu belajar, riset, benar dan membantu pekerjaan menjadi lebih cepat. Nah, ini dia resiko. Resiko AI generatif. Penyebaran informasi palsu. Apa yang lagi hotnya di Indonesia sekarang? Peristiwa apa yang lagi hot di Indonesia sekarang berapa hari ini? Ayo, saya mau dengar nih. Apa hari ini? Tentang demo. Terus apa lagi? Apa yang kalian temukan di sosial media kalian? Tentang korupsi, video-video yang bagaimana? Yo. Apa yang lagi hot kita buka sosial media itu semua isinya? Judul. Apa? Judul, boleh. Apa lagi? Informasi palsu, deepfake gitu ya. Jadi banyak sekali informasi-informasi yang harus kalian waspadai. Apakah itu video asli atau tidak? Jangan mudah terprovokasi ya. Kemudian pelanggaran hak cipta yang mungkin bilang tadi. Hasil karya orang diambil, diakui jadi hasil karya sendiri dengan bantuan AI. Padahal makanya kalau menggunakan AI ya, keoriginalitasan karya itu patut dipertanyakan. Jadi tetap butuh sentuhan tangan manusia agar karya itu menjadi lebih ori ya. Bias data, hasil AI bisa tidak adil dan adanya privacy ya. Data kita disalahgunakan. Nah, data kita disalahgunakan. Ini mungkin pesankan kepada anak-anak, hati-hati dalam mengupload data pribadi ke sosial media. Foto ya. Nanti kamu bikin di sosial medianya pakai fotonya bukti ambil bisa? Bisa. Bukti ganti gerakan mulutnya bisa? Bisa. Ya. Foto orang nggak pakai pakaian gitu bukti ganti mukanya jadi muka anak-anak bisa dibuat kayak gitu? Bisa. Nah ya, jadi inilah resiko AI. Jadi harus waspada. Jangan diupload nanti disalahgunakan data pribadinya ya. Nah, contoh kasus nyata, deepfake politisi yang viral. Nah, coba kita lihat dulu. Harganya cuma Rp500.000. Teman-teman, hati-hati dengan penipuan video AI. Yuk bijak menggunakan sosial media.
Halo dulur Jawa Timur, aku punya motor murah cuma 500.000 rupiah. Siapa cepat dia dapat. Itu tadi adalah contoh hoax dengan menggunakan AI. Sama seperti video Ibu Khofifah yang ini. Saya selaku Gubernur Jawa Timur, siapa saja yang belum mempunyai motor atau ingin motor baru, silakan untuk pesan motor murahnya, harganya cuma 500.000 rupiah. Teman-teman, hati-hati dengan penipuan AI. Bijak menggunakan sosial media. Lebih detail ini kan tuasnya ini kan pokoknya ini kan cuma abstrak ya, cuma sebut kayak gitu. Apalagi list. Terus gimana dampaknya kalau ini dijual dengan harga lebih murah? Nah, pas kayak Bupit ya, kaum mending pasti Bupit pilih yang lebih murah sama cantiknya kan. Ini tuh merugikan nggak kira-kira? Tuh ya, tulis ruginya kenapa gitu ya. Nah, ini video tadi apa masalah etika dari kasus itu? Dia menggunakan pelanggaran etika apa? Video Nah, benar. Siapa pihak yang dirugikan? Apa saja resikonya? Ibu Khofifah pasti. Siapa lagi? Iya, masyarakatnya kan yang menonton video itu yang percaya nantinya. Nah, nanti kalian tulis ya. Apa sih usulkan dua solusi agar hal ini tidak merugikan orang lain? Gimana caranya? Gitu ya. Langsung. Nama di luar saja lah. Ibu siapa namanya tadi? Gubernur Jawa Timur ya? Ibu Khofifah Indah Parawansyah. Ibu Khofifah. Siapa lagi dirugikan? Ya, dianalisis ya. Langsung tulis ya, cepat waktunya dikali-kali kayak gini. Waktunya tadi 25 menit lagi guys waktunya. Tadi janjinya 15 menit aja kan? Bagaimana cara kita merespon informasi yang hoax dan yang dihasilkan oleh KA atau kecerdasan artifisial generatif. Bagaimana cara kita merespon informasi hoax yang menggunakan KA generatif? Ya, bisa jawab. Ketika kita ketemu informasi KA generatif, bagaimana cara kita meresponnya? Yang dekat aja deh dulu. Ada informasi hoax, bagaimana cara kamu meresponnya? Tadi udah disebutin sama teman-teman. Oke. Apa kira-kira? Ada informasi palsu nih, gimana cara kamu meresponnya? Melaporkannya, akan melaporkan informasi tersebut. Ada jawaban lain? Mbak Monica. Monica kan ejaan yang disempurnakan. Monica, ayo Monica. Membaca informasi tersebut lebih teliti. Oke, kemudian selain membaca informasinya, satu aja dulu. Sampingnya, Quinta. Yo, bagaimana cara kalian merespon informasi hoax yang dihasilkan oleh AI generatif? Mencari tahu apa? Mencari tahu kebenaran. Ya, mencari tahu kebenaran dari informasi yang beredar ya. Jadi itu tadi cara kita adalah merespon informasi. Cari tahu dulu itu benar atau enggak, AI atau bukan. Lebih berhati-hati. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Jadi hasil refleksinya sudah Bupit bacakan sebagian apa yang sudah kalian rasakan dan kalian dapat peroleh dari hari ini. Baik anak-anak, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini ya. Semoga bermanfaat apa yang disampaikan.
Dan mohon maaf apabila dalam penyampaian mungkin ada yang salah atau kurang berkenan ya. Jangan lupa untuk tugasnya kalian boleh cari informasinya tadi, dan mari sama-sama kita akhiri pembelajaran kita ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.